Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Nadifa dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang populasi dan sampel. Dalam penelitian, komponen utama yang wajib ada adalah data. Data sendiri dapat berupa populasi maupun sampel. Kemudian, apa sih yang dimaksud populasi dan sampel? Pertama, kita bahas dulu tentang populasi. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian atau individu-individu yang hendak diteliti. Singkatnya, populasi adalah seluruh dari objek penelitian. Populasi ada dua macam, yaitu populasi berhingga dan populasi tak hingga. Populasi berhingga adalah semua populasi yang dapat selesai dihitung. Populasi ini memiliki batas kuantitatif secara jelas karena memiliki karakteristik yang terbatas. Contohnya, banyak guru SMA di Indonesia pada tahun 2022. Populasi ini dapat selesai dihitung karena memiliki batas yang jelas, yaitu pada tahun 2022. Kemudian untuk populasi tak hingga merupakan semua populasi yang tidak dapat selesai dihitung. Populasi ini tidak dapat ditemukan batasan-batasannya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Contohnya, banyak guru di Indonesia. Berarti harus dihitung sejak pertama kali adanya guru sampai sekarang dan yang akan datang. Dalam keadaan seperti itu, jumlahnya tidak dapat dihitung karena jumlah guru akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Kemudian untuk sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili suatu populasi yang diteliti. Yang berarti sampel ini harus diambil dari populasi yang diteliti dan tidak boleh diambil dari luar populasi tersebut. Untuk menambah pemahaman kita, mari kita coba latihan berikut ini. Soal pertama, Salma akan meneliti suatu dugaan kurang dari 35% siswa di SMA Awan mempunyai hobi melukis. Populasi dari penelitian Salma adalah A. 100 siswa SMA di seluruh Indonesia, B. Siswa SMA di seluruh Indonesia, C. 50 siswa di SMA Awan, D. Seluruh siswa di SMA Awan, E. 50 guru di SMA Awan. Coba perhatikan pernyataan kurang dari 35% siswa di SMA Awan mempunyai hobi melukis. Dalam pernyataan ini, kita dapat menyimpulkan ruang lingkup dari penelitian ini adalah pada siswa di SMA Awan. Maka, dapat juga disimpulkan bahwa populasi dari penelitian Salma adalah seluruh siswa di SMA Awan. Maka, jawaban yang benar adalah D. Untuk soal yang kedua, Mira akan meneliti suatu dugaan lebih dari 50% penduduk di Indonesia menyukai nasi goreng. Sampel yang mungkin dari penelitian Mira adalah A. Seluruh penduduk di dunia, B. 100 orang penduduk di dunia, C. 100 orang penduduk di benua Asia, D. 75 orang penduduk di Malaysia, E. Seluruh penduduk di kota Jakarta. Untuk menentukan sampel, yang pertama kita harus cari adalah populasi dari penelitian tersebut. Dari pernyataan lebih dari 50% penduduk di Indonesia menyukai nasi goreng, dalam pernyataan ini kita dapat menyimpulkan bahwa ruang lingkup dari penelitian ini adalah pada penduduk di Indonesia. Maka, dapat disimpulkan bahwa populasinya adalah seluruh penduduk di Indonesia. Mari ingat kembali bahwa sampel merupakan bagian dari populasi. Maka, sampel tersebut tidak boleh ruang lingkupnya lebih luas ataupun berbeda dari populasinya. Coba kita lihat pilihan yang pertama. Untuk pilihan A, salah karena seluruh penduduk di dunia ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding seluruh penduduk Indonesia. Jadi, bisa saja orang-orang tersebut bukan bagian dari penduduk di Indonesia. Kemudian, untuk pilihan jawaban B juga salah. 100 penduduk di dunia memiliki kemungkinan bahwa orang-orang tersebut bukan penduduk di Indonesia. Untuk pilihan jawaban C juga salah, karena 100 penduduk di benua Asia memiliki kemungkinan bahwa orang-orang tersebut bukan penduduk Indonesia. Untuk pilihan jawaban D juga salah, karena 75 penduduk di Malaysia memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan seluruh penduduk Indonesia, karena Malaysia bukan bagian dari Indonesia. Kemudian untuk pilihan jawaban E, benar karena seluruh penduduk di kota Jakarta memiliki ruang lingkup yang sama dengan seluruh penduduk di Indonesia.
karena kota Jakarta sendiri merupakan kota yang ada di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pilihan yang tepat untuk soal ini adalah pada pilihan E. Untuk soal nomor 3, berikut ini yang merupakan contoh penelitian dengan populasi tak hingga adalah A. Penelitian mengenai hasil pelemparan 2 buah dadu dari dulu, sekarang, hingga yang akan datang. B. Penelitian mengenai makanan kesukaan siswa di SMA Awan. C. Penelitian mengenai berat badan hewan di suatu kebun binatang. E. Penelitian mengenai hobi siswa di SMA Bintang. E. Penelitian mengenai olahraga kesukaan siswa kelas 5 di SD Senja. Diketahui bahwa populasi dikatakan tak hingga jika populasinya ada tak hingga banyaknya, atau tidak dapat selesai dihitung karena akan ada terus-menerus. Contoh penelitian dengan populasi tak hingga ada di pilihan jawaban yang A, karena hasil dari pelemparan dadu ini memiliki populasi yang tak dapat selesai dihitung karena dadu tersebut akan terus-menerus dilempar. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Kemudian untuk soal yang terakhir, ITA akan meneliti rata-rata berat badan bayi yang lahir di Indonesia pada tahun 2022. Dalam hal ini, populasi dari penelitian ITA merupakan A. Populasi tak hingga karena tidak akan pernah selesai jika diteliti. B. Populasi tak hingga karena akan selesai jika diteliti. C. Populasi berhingga karena tidak akan pernah selesai jika diteliti. D. Populasi berhingga karena akan selesai jika diteliti. E. Tidak dapat ditentukan apakah populasi tersebut tak hingga atau berhingga. Banyaknya bayi yang lahir di Indonesia pada tahun 2022 memiliki jumlah yang tetap dan tidak mungkin bertambah meskipun waktu terus berjalan, karena sudah dibatasi pada tahun 2022. Bayi yang dihitung adalah yang ada pada tahun tersebut. Maka meskipun seluruh populasinya diteliti, penelitian akan terselesaikan. Maka dapat disimpulkan bahwa populasi dari penelitian ITA merupakan populasi berhingga karena akan selesai jika diteliti seluruh populasinya. Jawaban yang tepat adalah D. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.